Tak kenalkan, saya itu nama saya Mas Mujianto, tapi kalau di sini dipanggil cuma Tuli. Jadi saya itu salah satu selain ketua kelompok tani kopi organik yang ada di Kretes ini, yang kelompok tani saya itu Sokowono Sejati Prigen ini. Jadi saya memang bidangnya di mulai budidaya sampai pengolahan itu kopi organik. Nah, untuk organik yang kita ambil kebetulan organiknya itu dari Kaiser. Kaiser itu lembaga sertifikat organik yang ada di Indonesia ini lokasinya di Bogor. Di Bogor, tapi untuk sertifikasinya itu yang mengeluarkan itu dari Thailand dan India. Nah, dan saya sendiri untuk masuk di organik itu mulai tahun 2016 sebetulnya masuk, tapi 2017 kan sudah berjalan, 2018 baru dapat sertifikat organik pertama itu. Terus untuk di bidangnya Pak Amin ini, saya itu juga selaku UMKM yang berada di usaha penjualan kopi, karena kan di sini kan beratnya di kelompok dan kaitan dengan yang lain-lain mungkin nanti jenengan tanyakan mohon ke saya. Yang jelas saya di sini perannya juga sebagai selain ketua kelompok tani dan juga produk. Yang produk itu kan kalau di kelompok sini kan saya yang bisa ngolah itu. Kalau untuk di mungkin di dinas pertanian kabupaten, di dinas itu ya kelompok tani Sokowono Sejati ini mungkin sudah kenal gitu loh, karena kan saya sering mengikuti event gitu. Dan sebetulnya kalau di bidangnya kopi itu hulu, hilir gitu loh. Hulu itu maksudnya kita di budidaya sampai pasca panen. Nah, yang pasca panen sampai produk itu sebetulnya kan diserahkan ya kalau enggak kafe ya orang. Tapi karena di Pasuruan ini dilatih memang untuk semua kelompok, apalagi kopi itu apa ya? Jadi kelompok milenial itu kalau bisa setiap kelompok itu punya produk. Saya targetnya awal itu untuk mendirikan ini, sebenarnya saya itu nggak ada cita-cita untuk mendirikan seperti ini tuh nggak ada, karena yang pertama awal saya kelompok tani kopi murni, terus akhirnya belajar produk, tapi ya produk yang di rumahan lah, akhirnya sering itu. Terus saya kebetulan ya punya rezeki akhirnya beli rumah ini. Nah, beli rumah ini terus tak buat apa kan saya bingung, karena saya pulangnya kan nggak ke sini. Saya pulangnya, saya aslinya sini tapi menikah di desa. Dari 6 kilo lah dari sini. Saya pulang sana tiap hari. Terus akhirnya di sini tak buat apa, kalau macetnya di Tretes itu kan kalau nggak kos-kosan bilang gitu. Lah, itu pun saya 2005 dulu terakhir saya di sini, maksudnya ya cok mindset gitu terus lah wis. Karena saya bergerak di bidang kopi, akhirnya saya kepinginnya naruh kopi ini seluruh teman-teman. Yang kelompok kan akrab, kalau teman-teman tak taruh sini buat kayak showroom gitu loh. Sudah taruh. Lalu saya mikir, kalau saya biasai pameran, saya bawa produk, tapi kalau nggak ada incip-incipnya kan nggak bisa. Akhirnya kesini lah, kan saya kebetulan juga apa ya, teknik-teknis dasarnya barista kan bisa, makanya yes beli alat-alat kayak manual brewing ini. Akhirnya ya ini tak korbanin kamar itu, tak buat minibarnya lah ya, gitu. Ini terbentuk ini lah, ini sekalian selain kafe di sini tuh juga kantor sekretariat. Jadi teman-teman kalau rapat setiap bulan kelompok itu tak kumpulin di sini. Jadi wes pokoknya apa adanya gini. Terus kemarin dapat sekolah lapang itu juga dari pemerintah daerah kan, ada sekolah lapangan itu juga di sini tempatnya. Jadi di sini papan tulis itu pokoknya sederhana. Mungkin pokoknya kelompok ini gimana caranya bisa tetap jalan, tetap solid itu aja. Mungkin itu sebatas pemahaman perkenalan saya, monggo. Berarti di sini ada prosesnya semua. Kalau untuk proses saya kan gini, proses kopi itu kan dari panen, dirambang. Kalau dirambang sih mudah kan, bak sama air, terus pulper, terus habis pulper itu kalau proses basah, ada juga yang dihaling. Nah, haling itu proses kering sampai jadi biji, ada juga yang di roasting. Nah, saya kebetulan kan kelompok tani baru. Kelompok tani baru kalau di Pasuruan, walaupun kelompok tani itu eksis solid gini, tapi
sebelum ada SK Bupati kan tidak bisa menerima bantuan UPH loh, Ya. Mas. Akhirnya kita masih belum. Makanya untuk kaitannya dengan semua proses pasca panen yang mulai dari pulper, haling sampai roasting kita sama dengan kelompok. Ya, jadi ya tetap nyewa lah, alatnya per kilo berapa lah. Kalau di pengemasan kita di sini, karena pengemasan kan mudah. Ini rasa kopi pahit aja, nggak ada kopi kayak susu apa kopi susu gitu. Kalau untuk olahan saya di baristanya ada lengkap. Saya itu ya karena kita kan kalau sudah apa ya kayak gini wes bahasanya wes kayak kotaan kafe lah kan teknik-teknik kan kita harus punya gitu. Lah kebetulan di sini kan yang selama ini yang jaga kan saya sendiri. Jadi ya wes harus belajar ya. Iya. Manual brew ya paling dasar tuh bro. Kalau tuh brew itu kayak kopi rumahan, terus manual brew, terus ada eksklusif kopi susu kekinian, ada yang non coffee, ada espresso. Itu juga espresso kemarin itu kan saya juara 3 nasional untuk robusta specialty. Kalau saya kemarin kan final di Bandung di sana, yang dari Jawa Timur itu kebetulan yang mewakili finalis itu cuma saya sama Purwodadi sama Pak Rohmat itu ini kopinya. Tapi yang akhirnya yang juara 3 akhirnya saya. Yang juara 1-nya dari Temanggung, juara 2 dari Sulawesi, juara 3-nya saya. Tapi kalau arabikanya diborong dari Bandung, Aceh. Kan setiap tahun kan ada kontes spesial di kopi Indonesia itu. Nah, itu kalau standarnya yang dipakai standar dari Puslit. Alhamdulillah ada yang mewakili dari Pasuruan khususnya juara 3 nasional, terus dapat uang pembinaan. Akhirnya ya belikan itu mesin espresso itu. Itu. Mulai berdirinya itu tahun berapa di sini kayak bapaknya punya usaha itu loh, berdirinya mulai Punya usaha yang ini. Iya. Kalau punya usaha ini saya belajar itu mulai 2018. Kalau sebetulnya untuk kebunnya sih sudah 15-10 tahun yang lalu. Itu kan ya diolah tetap sama teman-teman. Kan di sini kan di kawasan hutan gitu, kan hutannya ada di perhutani itu. Kalau dulu itu pengolahannya tuh is oponoe lah. Tapi kita kan menangnya kalau di sini itu kan karena kawasan hutan kan kita tidak pernah pakai kimia pupuknya itu. Itu mungkin kalau membersihkan rumput hajar dulu pakai Roundup itu loh. Nah, yang disemprot akhirnya mati sendiri tinggal itu. Akhirnya tahun 2016 ada penawaran masuk organik itu. Kebetulan dari Kementerian Pertanian kan kalau sekarang Kementerian Pertanian sama kan gabungan. Dari Kementerian Pertanian itu ditawarkan ke saya. Awalnya saya pribadi, saya itu belum bergerak aslinya di kopi itu, terus ditawari. Akhirnya saya ajak teman-teman yang bertani kopi itu, ya apa ini ada kayak gini, nggak apa-apa, katanya gitu. Saya kira cuma kelompok-kelompok biasa seperti itu kan, ternyata beda jauh. Akhirnya masuk 2016 itu sudah saya daftarkan. Ternyata vakum terus sampai 2017 saya kira wis nggak ada itu kan, itu sudah terbentuk sih susunan pengurus ini. Ternyata ujung-ujung ada undangan untuk pelatihan ke Jombang sana, ke kantor Balai Besar Proteksi Perbenihan Perkebunan Surabaya itu. Kan itu di bawah naungan kementerian yang itu kan yang mengelola kopi organik, pembinanya lah dari sana. Ini saya sana mengikuti pelatihan itu 3 hari. Makanya ya itu, oh ternyata seperti ini. Itu akhirnya kelompok itu kita solidkan. Ternyata ada pendampingan khusus. Kita kan nggak tahu SLO-nya kan kalau yang di Selo Liman, Selo Tapan loh, Mojosari itu kan nggak serumit ini. Kalau di sana kan tinggal disurvei gitu selesai dapat sertifikat. Kalau ini enggak. Jadi dia datangkan dari Bogor, anak masih muda-muda, sama-sama gini, ya lulus kuliah itu, tapi memang spesial di organik. Kita didampingi sama 2 minggu. Lalu ada audit lagi 2 minggu lagi gitu. Nah, tuh akhirnya ternyata susunan pengurus kalau di kelompok seperti biasanya kalau ketua bendahara itu ya tetap ada, tapi ada lagi ICS, Internal Control System.
Jadi di situ internal control system itu sama susunannya kayak pengurus kelompok, tapi bedanya itu kalau di situ manajer, terus bagian apa gitu. Jadi bukan ketua, bendahara itu nggak ada. Nah itu akhirnya mulai belajar. Jadi petani itu selain diajar, kalau petani kan tekniknya dia pokoknya yang penting babat, nandur kopi api, panen kan gitu. Kalau ini enggak, justru manajemennya. Jadi apa ya, kayak tanggal berapa kita melakukan pembersihan, tanggal ini. Jadi ada buku petani, ini tunjukkan buku petaninya seperti ini. Banyak anggota saya ada, cuman nggak saya mencatat jumlah anggota, cuman kan oh iya sistem kelompok tani. Jadi panduan ini yang buat kelompok tani. Terus ini ada daftar dokumennya apa aja itu. Nah ini visi misinya ini, nanti jangan foto aja, kalau yang dibutuhkan mana. Nah ini kayak gini struktur organisasi, ini manajernya. Sebetulnya kalau untuk manajer ICS itu bukan harus ketua, karena ini juga persetujuan anggota. Tapi kebetulan kalau di sini saya selain ditunjuk ketua sama teman-teman anggota itu ditunjuk sebagai manajer juga. Jadi kalau gitu lebih ringan, maksudnya kan wis biasa jadi ketua gitu. Manajer kan ya nggak beda sama ketua, cuma di sini beda bahasanya gitu loh. Kalau ini kan komite persetujuan internal seperti itu. Ini bagian untuk biasanya kalau ada petani yang melakukan pelanggaran seperti apa, itu yang ini dulu yang inspektor internal ini menginspeksi. Setelah itu dilaporkan ke komisi persetujuan internal. Jadi itu keputusan disampaikan ke saya. Kalau misalnya ini dukung seperti ini dikeluarkan, saya ada. Makanya di sini tuh lengkap, ada kayak formnya ini, ada form mengeluarkan, ada form memasukkan gitu. Jadi banyak kalau di organik ini beda dengan kita pengolahan kopi biasa. Tapi masalahnya kalau pemasaran itu di organik itu kalau di Indonesia nggak ada bedanya dengan non organik. Itu yang kita hemat. Organik sama non organik. Yang pertama sehat. Kalau kita rasa nggak ada beda. Di situ top. Karena ya apa ya? Karena di Indonesia itu kan yang penting minum kopi. Kalau di luar negeri kan beda. Kalau di luar negeri kan yang penting sehat tapi enak kan gitu. Kalau di sini kan nggak enak, nggak sehat nggak masalah. Itu bedanya seperti itu memang kok. Jadi sulit pasar di Indonesia organik itu sulit. Ya contohnya beras, sayur. Kan orang kan nggak mikiri sayur. Tapi kalau sudah di Jepang, di Eropa, orang pasti yang dicari organik. Nah, sedangkan kita untuk melakukan ekspor itu masih sulitnya di dokumen. Seperti itu, karena di luar negeri itu misalnya biji kopi harus benar-benar standarnya mereka. Itu yang kita sulit, karena di dunia sendiri untuk kopi itu kan ya nggak di Indonesia toh, apalagi Brasil, nggak tahu. Seperti itu. Berarti ini dijualnya di pasarnya di mana? Kalau saya sih sementara ya lokal, maksudnya lokal itu ya seluruh Indonesia sih, karena kan saya itu ada online, ada offline. Kalau offline? Kalau offline-nya biasanya saya itu ikut pameran-pameran. Kadang ya di Chandra, sering ini sama Mas Amin juga. Mas Amin ini kan dia juga pendamping UMKM. Jadi semua UMKM itu diajak memang untuk yang memajukan UMKM Kabupaten Pasuruan. Ya selain itu juga di sini, selain itu juga kan saya itu aslinya kerjanya itu di Dinas Kehutanan Provinsi. Makanya teman saya itu banyak orang kehutanan gitu loh. Makanya saya ada merek 2 ini bukan karena apa. Kalau ya maksudnya cuma beda merek kenapa? Karena yang ini tuh saya harus membawa kelompok tani hutan. Nah, kelompok tani hutan ini kan kawasan itu kan 2 kalau di sini. Ada Perum Perhutani, ada Taman Hutan Raya Air Suryo yang biasanya buat mendaki Arjuna Welirang. Nah ini kalau di sini kelompok tani hutan ini kan lahan di kawasan Tahura, yang lahan konservasi dulu kan notabene-nya nggak boleh untuk nanam kopi, ada kan pelanggaran karena kebijakan. Karena itu juga dulu kawasan Taman Hutan Raya itu juga bagian dari Perum Perhutani, yang sebelum ada Taman Hutan Raya udah ada perhutani. Nah itu sudah di lahan
Akhirnya muncul taman hutan raya. Sebetulnya kan harus dihilangkan, tapi karena kebijakan pemerintah ya gak mungkin lah kita ngusir masyarakat sekitar. Akhirnya dibentuk blok-blok, masuk blok pemanfaatan tradisional melalui kelompok tani hutan. Nah, saya itu selain pegawai, saya hanya pengaman hutan di sini, di kawasan atas ini. Tapi saya juga kemarin dulu itu pernah ikut di penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Makanya yang saya bawa kelompok tani hutan. Nah, kelompok tani hutan yang dihasilkan dari sini apa? Kan sini kan progresnya cuma kopi, makanya kopi. Nah, ini mereknya Arjuna Welirang ini, Arang ini. Nah, kalau yang ini karena saya sebelum masuk di penyuluh kehutanan swadaya masyarakat itu, kelompok tani organik saya itu ini Sokowono Sejati ini. Tapi nggak masalah, yang penting yang jelas kelompok tani hutan kalau dengan kelompok organik itu sebetulnya beda tapi orangnya sama. Jadi seperti itu. Karena yang satu itu kawasan, yang satu pengolahan organik gitu loh. Soalnya nggak bisa sama. Nanti kalau sama strukturnya morat-marit gitu, gitu. Ini kan ada masa expirednya Yeah. Kalau di expired itu dibuang apa diolah lagi? Alhamdulillah kalau kopi itu selama ini saya belum sampai expired itu yang saya belum belajar itu karena belum sampai expired sudah habis mas kira setahun lah. Setahun kalau kopi itu cepat 1 bulan gitu aja les gitu. Nah, sekarang gini loh, segini 100 gram itu Ini berapa? normalnya jadi 7 gelas. Ya, karena kan kalau standarnya untuk seduh kopi itu kan 15 gram. Ya sampean bagi aja wis. 100 bagi 15 kan gitu. Wis ketemunya 6, berapa tapi dianggap aja itu 7 gitu. Kalau segini harganya berapa? Kalau saya mengikuti pasaran, kalau yang diumum kalau Robusta itu per 100 gram 15.000, kalau Arabica 20.000. Terus rata-rata itu. Tapi kalau mau beli misalnya mas saya kepingin jual lagi reseller ya beda. Terus kemasan 100 gram dengan sampean beli misalnya langsung 250 apa yang 100 itu beda walaupun harga itu karena kan kemasan ini kan ada nilainya maksudnya mahal kan macam ini nih. Nah perkemasan saya 2000 jadi lah kalau di 1 kilo kan yang plastiknya cuma 1 tapi isinya kan full kopi gitu loh maksudnya seperti itu. Jadi pasti beda, pasti lebih menurun, lebih banyak itu pasti harganya lebih menurun. Itu pun kalau nanti reseller lebih menurun lagi. Kalau yang biji biasanya itu orang itu dibalik. Saya itu aneh. Jadi biasanya biji itu lebih mahal daripada bubuk. Kan kebanyakan gitu. Kan gak logika. Nah sekarang kalau saya biji. Kalau harus grinder, kan harus keluar listrik. Tentunya bubuk lebih mahal daripada biji. Nah makanya itu yang aneh, gitu loh. Kalau saya kan di sini standarnya jual kopi itu kalau nggak specialty premium. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada sampai grade 4. Nah itu yang menyebabkan murah mungkin. Makanya pada waktu kita beli biji itu bisa lebih mahal daripada bubuk. Karena kalau biji grade 4 ya kelihatan elek, ya bisa itu. Kalau saya kan enggak. Saya mau beli biji tak grinderkan di sini ya gratis. Makanya saya bubuk sama dengan biji. Sama walaupun saya harus kehilangan kos sedikit lah, tapi kan nggak masalah. Yang penting kan orang lego kan gitu kalau saya. Kalau bubuk ini kenapa sih kalau saya harus sedia bubuk karena orang kan biasanya instan. Nah, bubuk ini pun kalau saya misalnya di atas 1 kilo pakai grinder biasa ya kobong. Pernah saya 2 kilo langsung dinamonya kobong itu harus pakai slab yang D, yang slab kopi dulu seperti itu. Kalau grinder ini kan kapasitasnya dikit, paling maksimal 1 kilo lah, itu pun nggak langsung dikit gitu. Itu pun, jadi kalau kopi Robusta memang dari pohonnya sama Arabica itu beda wes. Kalau Robusta itu daunnya lebar-lebar nanti ambil ke kawasan itu. Terus masa panen juga beda. Kalau untuk Arabica itu di bulan 4, 5, 6, kalau di Robusta itu di bulan 7, 8, 9 sampai 10. Nah ini masa-masanya panen Robusta. Kalau Arabica sudah terakhir, sudah penghabisan kalau Arabica.
Kalau saya untuk penjemuran, kebetulan di sini kan nggak ada Penjemuran tempatnya. berapa hari? Macam-macam, kita lihat proses. Yang di depan tadi dah. Itu kan ada penjemuran kopi. Apa? Oh, itu cuma punya petani sini gini. Iya. Jadi saya jelaskan kaitannya dengan teknis yang benar ya, yang benar untuk kopi dasar. Jadi memang kalau beli kopi itu biar nggak salah. Utama petik merah. Itu utama wis. Setelah petik merah, orang yang males itu biasanya melakukan merambang. Jadi kopi seret, walaupun merah bagus-bagus, harus dirambang. Itu yang ngambang itu harus dibuang, disisihkan. Nggak bisa itu tetap. Itu tetap biji yang udah ada OPT, hamanya di dalam. Itu kalau misalnya dimasukkan di karung dengan yang bagus-bagus, makanya kebanyakan orang kalau nyimpan di karung bentuk gelondong kering atau natural, itu masih keluar bubuknya putih-putih. Itu karena OPT itu, karena dia nggak mau ngambang. Kan banyak sih orang seperti itu. Contoh 2 pot langsung jepoy pokoknya anu. Nah, itu. Yang pertama pokoknya petik merah dirambang. Terus kaitannya proses itu bebas. Sama di natural atau gelondongan kering atau di semi wash atau full wash atau di honey. Ya, itu terserah apa ya? Terserah pemrosesnya seperti apa. Nah, kalau kaitannya dengan penjemuran, kalau bisa penjemuran itu tidak di lantai atau di pokoknya di aspal, di lantai. Itu pasti kopinya kan rasanya beda. Karena kopi itu penyerap bau dia. Dia di aspal, di jalan, pasti nanti baunya itu ada bau-bau jalan, bau aspal gitu, sangit. Iya, beneran. Saya nggak, pokoknya kopi itu gitu. Jadi kopi itu ya kan misalnya 100% kopi enak. Iya. Itu yang 60% itu diproses budidaya sampai panen. Iya. Yang 10% itu di roasting, yang 10% itu di penyeduhan, yang 20% lain-lain termasuk penjemuran seperti ini. Yang lain gini, biji semen bagus. Semen sudah tekniknya mulai dasar panen sampai dengan jemur itu bagus. Semen roasting salah, sangit. Loh iya beneran, roasting itu semen, makanya kalau ada orang khusus roastery itu nggak main-main, mereka ada sekolahnya. Lah terus habis panen jemur bagus di roasting bagus, hasilnya bagus. Semen seduh salah, ya salah, bukan nggak enak, salah. Salah itu maksudnya misalnya kopinya itu harusnya diseduh itu dengan air ukuran segini, tapi diseduh dengan gini akhirnya rasanya tebel gitu. Kan orang kan lidahnya beda-beda, seperti itu. Jadi makanya kopi itu nggak ada kopi gak enak, nggak ada kopi paling enak. Saya mungkin sama sampean beda, sama mbaknya beda. Walaupun kopi sama, tak seduhkan sama, sampean pasti rasakan beda. Orang segini, terus nggak bisa dibohongi. Makanya kalau jenengan misalnya ketemu orang kopi paling enak ini, nggak ada kopi seperti itu. Karena kopi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang, ya pokoknya nggak ada benar 100% nggak ada. Kecuali kopi itu sudah standarnya di Puslit Jember, kayak lomba kemarin specialty. Standarnya di Puslit, kita kirim itu berbentuk biji green bean, di roasting di sana, di cupping di sana, standarnya nilai mereka. Habis itu diambil penyisir 15 besar kan seluruh Indonesia, 15 besar Robusta, 15% besar Arabica, 15 besar Arabica natural. Di final di Bandung, di sana yang napping juri dari luar negeri, tapi tetap ya kopinya itu roastingnya juga dari Puslit, standarnya itu baru benar bisa dinilai karena kan ada nilainya skor, itu nilai skor berapa gini, seperti itu. Jadi nggak bisa orang, apalagi kan banyak sih teman-teman kafe masih muda-muda, oh ini gini, nggak bisa. Cupping itu pun nggak mudah. Cupping kalau orang yang ngicip gitu loh, aduh, saya itu belajar cupping di Jember itu nggak nyantol ke sini. Ya rasa kopi, tapi nggak bisa. Oh ini kopinya kayak gini, ini nggak bisa, belum bisa. Karena panelis cupping sendiri itu harus setiap hari itu kira-kira 1000 cup, 1000 mangkok itu dari berbagai jenis kopi. Itu selama 1 tahun, itu setiap hari, serut setiap pagi. Itu pun serut harus dikemur kan, pindah lagi serut harus dikemur, itu setiap hari. Nah terus siapa sih orang sih mampu ya gitu nggak, kalau nggak benar-benar itu. Jemurnya berapa hari? Kalau untuk semi ya full wash dulu. Kalau full wash itu kan
habis dipalping dari biji Iya. masih merah itu dipalping terus dicuci sampai bersih, itu kira-kira penjemuran 10 hari sampai 2 minggu lah. Itu bagus. Bedanya robusta sama arabica. Bukan agak hijau. Sama lihat kalau robusta itu dia agak wungkul. Rasanya beda. Kalau ini asem. Ya nanti lah nyoba kan, semua nyoba ngopi kadung dek gini. Terus kalau ini mesti agak bulat. Yang ini. G. Kalau robusta itu apa yo? Ya wis. Nah, aku hafal kok. Masalah ya apa carane yo. Pokoknya kalau ini gepeng wis gitu. Kalau masalah ini hijau, ini kuning itu tergantung proses. Karena kalau ini natural. Ini. Harus beda ketinggian memang. Kenapa kok di sini robusta semua? Karena ketinggiannya di bawah 1000. Karena arabica yang bagus itu ketinggiannya di atas 1000. Itu yang bagus, bukan yang benar tapi yang bagus, yang paling bagus. Kalau robusta mungkin nanti di ketinggian agak di atas 1000 itu sudah beda lagi. Rasanya sih pasti ada sedikit asam tapi nanti di buahnya kurang maksimal gitu loh. Karena mungkin ya tergantung juga dari suhu udara, kalau tambah tinggi kan tambah dingin. Seperti itu. Nah ini robusta, ini juga salah beberapa kelompok saya anggota. Ini punyanya Pak Sucipto, ini punyanya Pak Narso. Terus kalau yang itu punyanya Pak Jamali, yang ini punyanya Pak Kolik. Jadi rata-rata sih hampir 24 hektar itu ya satu lokasi ini. Terus untuk di kelompok tani Sobowono Sejati ini anggotanya selain dia menanam kopi, dia juga menanam alpukat durian sebagai naungan. Kenapa? Kita sistemnya agroforestry. Kalau kita nggak agroforestry, kasihan petani. Karena agroforestry itu kan gini. Jadi nanam kopi. Kopi itu nanti panennya di bulan 4, 5, 6 untuk arabica. Robusta di bulan 7, 8, 9. Nanti kan habis itu pasti panen alpukat. Di bulan 11, 12 itu kan alpukat. Nanti pasti di bulan 2 itu kan durian. Jadi terus gitu loh. Terus. Untuk ekonominya, ekonomi masyarakat itu terus gitu loh. Nggak sampai habis kopi berhenti, kan kasihan mereka harus nunggu setahun lagi gitu. Makanya kita sistemnya agroforestry. Agroforestry juga kita jadi untuk di dalam kawasan hutan itu kita tetap menjaga kelestariannya. Karena apa? Kayu-kayu besar kan tetap. Jangan tahu sendiri. Kan ada sih orang itu yang lahan harus dibobot, bersindak, salah sebetulnya. Kopi sendiri tuh butuh naungan. Tanpa naungan kopi itu nggak ada apa-apanya. Tuh, ini mau Ini kan habis dipetik terus dijemur. dipetik, dirambang. Iya. Habis itu tergantung proses. Kalau prosesnya natural, dijemur bentuk gelondong, kering langsung. Ada yang dipulper dulu sampai HS. HS itu nanti. Berarti dijemurnya itu ya sama kulit-kulit deh. Itu kalau natural. Natural. Kalau itu saya ada di, nah karena di sana kan penjemurannya luas gitu. Ini, lihat no, punya dan udah merah-merah gini. Ini masa panen. Kalau ini udah dipanen nggak apa-apa. Tuh, nggak apa-apa. Yang penting itu sudah cherry seperti ini. Ini namanya biji cherry. Nah, untuk panen sendiri, Kopi apa itu namanya, Pak? robusta. Robusta. Berapa, Pak? Kalau ini pohonnya kira-kira 10 tahun. 10 tahun. Ya. 10 tahun. 10 tahunan, ya. Ini sebetulnya untuk peremajaan tinggal motong, tinggal nyambung. Itu nanti ada teknik-teknik penyambungan di situ. Nah, ini kalau kayak gini ini sudah dipetik. Terus untuk petik kopi, apapun itu, walaupun kopi robusta, arabica, nggak boleh petik itu langsung diambil gini. Tapi satu-satu, karena ini mahkotanya. Ya ini yang untuk gitu. Harus ketelatenan, Pak ya. Nah, yang untuk selanjutnya menjadikan kembang, bunga, terus akhirnya jadi buah lagi. Kalau ini langsung dikerempes,
tahun depan nggak akan berbuah. Berarti kalau metik kopi sistemnya borongan atau gimana nih ya? Kalau kita sementara untuk semua petani itu selain dipetik sendiri, itu juga kita memakai jasa dari petani sekitar lokal. juga. Itu biasanya sehari kita upah gitu. Tapi nggak ngasih makan, ngasih itu kan sama-sama hidup di dalam kawasan hutan, sama-sama bertani jadi nggak tepos lironya. Tapi anu Pak ya, apa namanya? Pohon itu kalau bisa gulmanya dibersihkan seperti ini. Oh, gitu. Ini pakai pupuk Ini pupuk Betul. kandang ya, pupuk kandang. organik. Kita ini yang ada di kelompok organik ya ini itu. Ini sambungannya ya Pak. Nah, biasanya gini. Kan kalau ini kan dulu kalau sudah gede-gede ini kan dulu robusta lokal, Iya. klon beda, tugu sari gitu. Iya. Oke. Jadi nanti bisa lebih apa ya, lebih ngerembaya, buahnya lebih banyak seperti itu. Kalau yang di daerah Tutung sana sudah di-set semua punyanya teman-teman petani sana. Kita waktunya buka nih. Ini sudah sambung ini. Sudah hidup. Oh, kalau sudah hidup Dibuka. dibuka. Ya, Oh. ya. Nanti kan itu. Terus mama nggak dibuka-buka Itu ini namanya gimana? apa Pak itu Ya Pak? rusak. Ini sambung. Menyambung. Tujuannya Oke. untuk kalau sudah besar. Ya ini kan disambung dengan klon dari robusta lain. Oh, Jadi gitu. kalau ini kan robusta awalnya batangnya robusta lokal, ya. sekarang disambung dengan tugu sari. Jadi nanti buahnya ini bisa lebih lebat, bisa lebih gede-gede lagi gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oke. 1 tahun sudah besar Pak ya. Insya Allah untuk dari sambung seperti ini 2 tahun baru bisa belajar untuk panen. Iya. Ini salah satu petani juga. Ini juga bapak saya salah satu petani. Arabica sudah pernah nyoba ada. Digandeng di cangkok ini, anunya robusta. Jadi apa? Bisa. Jadi. Jadi apa? Arabica tetap, tapi karena sekarang yang banyak itu kan itu loh, kopi Arabusta itu loh. Arabusta itu jadi batangnya ini pakai Robusta, atasnya pakai Arabica. Itu karena gini loh. Untuk Robusta, kenapa kita kok ngambilnya batang? Ini kuat dia. Karena gede. Kalau Arabica itu, ini nih Arabica ini. Ya kan kecil terus dia sampai atas. Purut, Itu Pak, ya? kalau Purut. tidak, Enggak biasanya ada yang Arabica itu gini kalau udah berbuah itu roboh kadang. Makanya ini kadang di stek sama ini. Jadi kuat dia itu. Bunder, jadi bijinya 1. Kalau ini kan biji 2 loh. Nah, ini kan bijinya 2. Nah, itu bijinya 1. Coba. Oh. Pamit. 1 dipecah jadi 2. Jadi Yes, 1 dipecah jadi 2. Kalau ini enggak, 1 dipecah jadi 1. Oh. Jangan makan gini nah. Enggak apa-apa, Bang. Manis. Enggak apa-apa ya? Aman yo. Hmm. Aman, dipoto aja, dipoto. Makanan Enak. aman, tanggung jawab. Tanggung jawab. Coba Pak. Bismillah. Enak, Rek. Astagfirullah, enak. Enak ini timbang keres. kalau nggak enak masa makanannya luar. Sekarang gini loh. Kopi Oh, itu kan kopi luwak buah. Makanya kenapa kopi itu harus dipetik merah itu karena dia buah. Kalau buah mateng kan pasti enak. Kalau buah itu masih Mana, Mas? hijau, mesti Oh, sekolah. ini. Jangan Kira kan. passing. Oh kalau Uletnya kopi itu jarang kalau di daun. daun itu Nggak ada aja. nggak ada. Ada Kan namanya Pak. sudah ada semut jadi Dimakan semut. Semut dimakan itu kan semut. hama lokal yang menyelamatkan kopi. Semut hitam itu loh. Iya, iya. Makanya kita itu sulit. Ada namanya Pak. Hama pasti OPT itu. Pokoknya sama nek kopi itu
utama yang dipunya itu alat. Iya. Ini itu dasar kopi. Karena yang ada lomba itu cuma ini, manual brewing. Nah ini piala saya yang juara 3 nasional. Cuman masuk, cuman diketok. Final di Bandung ini. Terus suhunya kopi juga gitu. Nanti kalau ini umum ya harus didiamkan. Cuman kalau buat aslinya kopi itu kan standarnya 15 gram. Itu kalau di sini itu kalau kepingin rasanya tebel itu airnya 1/10. Tapi ada yang 1/13, ada yang 1/15. Seperti itu. Tapi rata-rata sih orang sih 1/10. Jadi kopinya 15, airnya 150. Itu kalau pecinta kopi seperti itu. Juga kalau apa ya grinder ini dibuat manual brew, dibuat itu beda ukuran di bubuknya ini. Nah kalau manual brew kenapa harus kasar, karena kan ada saringannya beda ya. Tak kasih perbandingan 1 banding itu aja, nanti airnya 200. Derajat kan. Karena kalau sampai tua dia pengaruhnya nanti rasanya kopi itu hilang.
jadi langsung isi 30 gram.